Shalom, selamat pagi semuanya. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian online. Selamat datang pada ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami, buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami, perlindungan-Mu nyata dan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami mau beribadah kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya jerih payah kami dalam beribadah tidak pernah sia-sia, karena kami percaya Engkau Allah yang selalu melindungi setiap kami, Engkau Allah yang selalu menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang sudah mengajarkan kepada kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah Engkau Tuhan.
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Kami mau memberikan hati kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yes Jesus. Semuanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semua bagi Engkau Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Mari saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, sekali lagi katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi Engkau Tuhan. Bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan siapa memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Percaya kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita berdiri dengan kuasa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Katakan untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tiba saat yang terbaik Tuhan bagi setiap kami, untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan yang akan disampaikan di tempat ini, untuk jemaat-Mu yang terkasih di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau selalu rindu Tuhan bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu Tuhan, setiap hari dan setiap waktu. Haleluya, terima kasih Yesus. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sama-sama Bapak Ibu terkasih kita mengatakan rindu selalu, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Ingin ku
yang kudus, sembah Dia, sembah. Haleluya, haleluya. Dengarkan suara Roh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami ibadah. Haleluya. Thank you Lord. Syarabatakana ya rabasyanakana ya rababatakana. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Mari katakan, aku rindu lawatanmu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan melawat kami semuanya. Buka hati kita, biarkan Roh Kudus berkarya pada siang hari ini. Roh Kudus ada bersama kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Minta dengan sungguh-sungguh, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Mari katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Yes, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku.
Kami percaya kuasa Roh Kudus berkarya pada siang ini. Engkau penolong kami yang setia, pembela kami yang setia. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam hadirat-Mu yang kudus. Isi kami dengan firman-Mu Tuhan. Dengan hadirat Roh Kudus, kami boleh melihat pekerjaan ajaib terjadi di tempat ini. Mukjizat terjadi di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Ada yang berbeban berat, bebanmu sudah diangkat di dalam hadiratnya. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal dari pimpinan Roh Kudus. Kami bebaskan Roh Kudus berkarya pada siang ini sebebas-bebasnya. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Semuanya dilawat Roh Kudus. Kami terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Saudara kasih shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, tema kita Holy Spirit speak to me. Ya, ini kita harus benar-benar paham bahwa Roh Kudus itu selalu berbicara kepada kita. Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Saya bacakan, perhatikan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Perhatikan ya, domba-dombaku, kita ini adalah domba-domba Allah. Mendengar suara Tuhan. Ya, makanya Yohanes 10 ayat 27 itu ingatkan kita yang bertelinga. Nanti di Wahyu itu banyak sekali. Kalau engkau mendengar, engkau yang bertelinga, dengarlah suara Roh. Nah, kita lihat, sekarang kita uji. Suara apa yang sering kita dengar saat ini? Wih, suara bergelora, suara bukan suara firman lagi. Suara COVID yang bikin orang ketakutan. Ya, makanya ini firman kembali ingatkan kita, Holy Spirit speak to me. Artinya Roh Kudus itu bukan berbicara kepada satu orang saja. Perjanjian lama yang bisa mendengar suara Tuhan hanya nabi-nabi. Ya, hanya nabi saja mendengar. Karena itu, ya, sebelum karya salib itu tidak bisa. Waktu setelah karya salib, nah itu baru berbicaranya itu Roh Kudus diutus untuk kita. Yesus bilang, aku ke surga supaya aku bisa mengutus Roh penghibur itu. Nah, Roh Kudus itu ada bersama kita semuanya. Semuanya ada Roh Kudus. Perkaranya kita bagaimana mendengar suara Roh Kudus atau mendengar suara dunia. Suara dunia ini bising, berisik sekali. Dengarkan aja. Gempa bumi, kebanjiran, ya. Banyak sekali suara-suara yang bikin orang takut. Amin. Ini yang harus kita pahami. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Contoh, kamu hati-hati ya. Nah, mulai suara ini, apalagi teman-teman pelayanan, jangan melemahkan iman orang. Saya pesan, ya, COVID. Kalau orang kena COVID, kasih dia kekuatan. Mati loh sebelah sana itu, depan mati loh, belakang mati. Ini suara kita itu suara setan. Bisa paham? Siapapun kita, jangan melemahkan iman orang percaya. Sekarang iman orang percaya digocok bukan oleh orang luar, oleh teman-teman seiman ini loh. Jangan takut, ada Tuhan Yesus, pasti kita dibela. Ini suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus tidak mungkin bikin kita susah, pasti bikin kita damai sejahtera. Amin. Suara firman tidak bikin orang takut. Suara firman tidak bikin orang takut. Ya, makanya kita harus bedakan. Jangan sampai kita jadi batu sandungan teman-teman sepelayanan. Aduh, ya apa? Perutku mual-mual, COVID loh. Lo jangan. Gak apa-apa ya, tenang aja ya. Berdoa, percaya Tuhan pasti sembuhkan. Orang punya semangat. Orang mati itu bukan karena kena COVID-nya, ketakutannya itu.
Di sini nggak ada, amin. Sana banyak loh, bikin takut. Ayo, kamu jangan ini loh. Jangan. Justru kita punya iman, kita kuatkan mereka yang lemah. Orang yang lemah kuatkan. Nah, ini suara Roh Kudus. Kalau suara setan itu bikin orang takut. Nah, kita setan atau murid Tuhan? Murid Tuhan, keluarkanlah yang baik. Keluar adalah firman, bukan kutukan, bukan bikin orang takut, bukan bikin orang gentar. Kalau kemarin ada, ayo kita bertobat. Kasih teman-teman, ayo jangan takut. Beribadah, engkau akan dilindungi Tuhan. Amin. Pilihan bagi kita kok. Hari ini engkau diperhadapkan pilihanmu. Susah atau senang? Ibadah atau mall? Pilih. Amin. Tuhan kamu dah ibadah hari ini, dah ada mengganggu kasih Tuhan, dah ada mengganggu hadirat Tuhan. Tapi yang kita pahami, kalau engkau utamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan bagimu. Engkau yang datang pada hari ini, berkat Tuhan turun atasmu. Janji firman Tuhan, yes. Amin. Itu. Jadi beda antara orang yang beribadah sama tidak beribadah, akan beda. Yang di rumah yang ikut ibadah, engkau juga diberkati. Kalau ada yang sakit sembuh. Ini harus kita pahami. Amin. Ini makanya mendengar suara Roh Kudus. Hari ini hari kemenangan. Itu kita terima, ada Roh Kudus, menang pasti. Roh Kudus bela kita. Nah, kadang kita salah. Ya, malah kita menyuarakan bukan firman. Kita menyuarakan yang bikin orang-orang takut semuanya. Ini salah, hati-hati. Jangan, kita kuatkan. Oke, ya jangan ini ya, hati-hati kalau kumpul orang banyak-banyak, jaga hati-hati. Kita kan kasih nasihat, boleh. Tapi jangan, jangan sana, jangan sini. Tapi dia ke sana, dia ke sini. Lu aneh kan? Saya kasih tahu, ada orang begitu, jangan makan daging ya, makan sayur aja. Nasihatnya begitu, tahu-tahu ketemu saya di Hanamasa. Terus bagaimana? Itu suara kita, suara firman, bukan hanya disuarakan saja. Karakter ini harus kita lakukan firman, bukan mendengar firman. Kalau saya nasihati, jangan makan daging ya, ya sudah, jangan ikut makan. Kalau saya ikut makan, saya ini munafik. Banyak orang begitu. Jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Sudah, bahaya ini, COVID ini bahaya. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Orang tidak kemana-mana yang dinasihati. Tidak kemana-mana yang dinasihati. Yang nasihati kemana-mana. Hati-hati. Ya, saya takut sama Tuhan, tidak takut sama COVID. Ini yang penting, iman kita harus percaya. Kalau saya takut COVID, kayak mertua saya loh, tidak mau diajak keluar. Lu itu benar, tanya oh. Sampai saya kesel. Ulang tahunnya diajak makan, tidak mau. Saking takutnya. Makanya saya bilang sama istri, ngomong sama mama, ojo banyak WA yang hoak, akhirnya ketakutan sendiri. Ini saya kasih tahu, saya cerita kita ini. Jadi hati-hati ya, kalau sini ada tersinggung, tidak apa-apa, bagus, berarti kamu masih hidup. Iya. Kalau sudah tidak tersinggung itu hatinya mati, nggak bisa ditegur lagi. Nah, saya kasih tahu, makanya suara Roh Kudus ini suara kebenaran, bukan suara hoak, tidak bikin susah. Suara Roh Kudus membuat iman kita bangkit. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan nyata. Itu suara Roh Kudus. Dan itu berbicara kepada kita, tenanglah, jangan takut. Tenanglah, jangan takut. Datang apa? Teman-teman seiman yang lain. Jangan lu ya. Tadi sebelah itu mati kena COVID. Sebelah itu mati kena COVID. Kalau waktunya mati ya matilah.
dengan cara apapun. Sriwijaya Air itu mati ya mati semuanya. Lebih ngenes lagi, organ tubuhnya pecah-pecah, berbelah-belah semuanya. Coba bayangkan, 62 orang tapi kantongnya sampai berapa tuh? 300 lebih kantong loh. Berarti organ tubuhnya, kaki, tangan, tubuh semuanya putus semua. Lihat, Tuhan Yesus baik. Amin. Itu bukan berarti orang tidak berdoa, tapi banyak hal yang kita tidak bisa tahu. Tapi Tuhan tetap baik. Dia tidak merancangkan yang jahat. Perhatikan baik-baik, yang merancangkan jahat itu iblis, ingin menjegal kita. Nah ini makanya dengar suara Roh Kudus. Sungguh-sungguh kita tidak bisa lagi tidak mendengar. Kalau engkau mendengar suara dunia, setiap di TV, dimanapun buka semuanya, itu adalah suara ketakutan yang sedang digemakan oleh kuasa gelap, supaya imanmu gugur, supaya engkau tidak berani melakukan kebenaran firman. Tuhan sudah bilang, jika engkau sungguh-sungguh beribadah kepadaku, aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan menghalau segala penyakit di tengah-tengahmu. Ini firman. Firman, aku akan menghalau segala penyakit di tengah-tengahmu. Ada di sini Tuhan menghalau COVID-19 di tengah-tengah kita beribadah. Amin. Jangan tegang. Karena cerita COVID ini kan kalau di sini kurang menarik, karena nggak diterima. Tapi nanti pulang itu pasti banyak yang semangat bicara COVID. Wih, yo COVID, padahal nggak ngerti. Lebih baik kita bicara yang firman. Amin. Ini yang saya bilang, ya, jangan sampai kita terpengaruh oleh hal itu. Nah, kita buka Kisah Rasul 1. Ini, ya, Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Roh Kudus dijanjikan. Nah, lihat ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan hanya tanda ia membuktikan, ya, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah lihat, ya, selalu Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Karena apa? Kerajaan di bumi ini pasti Tuhan, ya, caci maki ada di situ, sibuk rebut kuasa ada di situ. Tapi kerajaan Allah, kerajaan yang damai, kerajaan yang aman, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Loh, kalau kerajaan Allah itu berarti saya mati dulu. Oh tidak, ya, jangan salah persepsi. Doa Bapa kami kan jelas, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Jadi mati bukankah harus di surga dulu? Di bumi ini engkau menikmati surga. Amin. Rumah tangga bahagia itu surga. Amin. Coba pulang rumah piring terbang terus, neraka. Tidak akan pulang, pasti salah alamat. Kenapa? Tertekan. Makanya firman Tuhan datang, ya, hai Theophilus. Nah ini sapanya Dr. Lukas kepada Theophilus, itu teman sepelayanan daripada Rasul Paulus. Perhatikan baik-baik bagaimana dia bicara tentang kerajaan surga, supaya apa? Kita tidak terdampak oleh karena kerajaan dunia ini mulai goncang semuanya. Dunia sedang digoncang,
kerajaan surga tidak akan pernah digoncang, karena yang memimpin Yesus Kristus Sang Raja. Itu yang kita harus tahu. Jadi kalau di Kisah Rasul ini nanti, jika engkau percaya, sebenarnya Roh Kudus sudah ada. Ya, bukan Roh Kudus tidak ada. Roh Kudus ada bersama kita. Roh Kudus setia. Dia bukan seperti zaman perjanjian lama, bisa keluar masuk seperti Saul sama Simpson. Bukan bisa keluar masuk begitu. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia ada bersama kita. Dia tak akan meninggalkan kita. Yang jadi masalah, kita yang tinggalkan Roh Kudus. Jadi hati-hati. Roh Kudus tetap diam, selalu kasih sinyal. Kalau waktu kita berbuat sesuatu, selalu dia kasih sinyal. Hati kita tidak damai. Itu bicara. Rohmu sedang berbicara dengan Roh Kudus. Nah, itu yang kita harus peka. Kadang kejadian belum terjadi, kita sudah rasanya ini, kok hatiku gelisah ya. Nah, itu doa. Banyak kita keliru, tidak ngerti. Itu Roh Kudus berbicara. Bisa jadi melalui teman-teman sepelayanan kita. Bisa pagi ini kita dengar firman Tuhan, bisa. Ya, nanti mau Imlek ini. Ya. Sacap me itu biasanya orang-orang yang percaya itu dia bakar hiyo. Terus dia jalan. Dia dengar suara Tuhan katanya gitu. Dia jalan. Ya syukur kalau di tetangga itu pas jalan ketemu bilang engkau diberkati. Nah pasti dia seneng. Tapi kalau didengar yang keliru, ya, pas ke tetangga sebelah cerai, nah itu bahaya itu. Itu mereka percaya loh. Padahal kalau di dalam kitab itu dibilang Holy Spirit speak to me. Tanya orang-orang yang lama, ya, orang-orang yang percaya, yang Konghucu itu, mereka paham. Nah itu suara firman, suara Tuhan yang didengar itu, mereka yakin. Nah kita yang punya Roh Kudus, kenapa tidak yakin roh di dalam kita ini loh? Roh Kudus itu roh yang memberkati kita, roh yang menjaga kita, roh yang memelihara kita, roh yang menghalau segala halangan. Itu ada. Kalau kita di sini sehat, itu pimpinan Roh Kudus. Engkau bisa lewati semuanya. Jangan bilang, saya tidak apa-apa, tidur-tidur datang truk. Wow. Ya. Truk ini sekarang merajalela nubruk orang semua. Rumah ada apa-apa ditubruk. Kalau kita dilindungi Tuhan, sekalipun pesawat jatuh tidak kena. Makanya diiringi dengan doa. Firman Tuhan jelas katakan, kalau ular sudah pagut, mantra tidak guna. Amin. Jadi sebelum dipagut ular, kita baca dulu doa. Itu ular tidak bisa pagut, masalah tidak bisa gigit kamu, persoalan tidak bisa menghampiri kamu, karena ada doa. Ada doa, ada ibadah, pasti Tuhan lindungi. Amin. Kita pagi ini berdoa, beribadah. Tuhan lindungi usaha pekerjaanmu semuanya, karirmu tetap dijaga, dipelihara. Ya, jangan takut, nanti pulang proyek datang semuanya. Engkau utamakan Tuhan, Tuhan akan utamakan kita. Ya, kita bisa kerja karena kita bisa. Tapi Yesus bisa kerja karena dia luar biasa. Beda dengan kita. Kita bisa kerja ya karena kita biasa, bisa aja. Tapi Yesus bisa kerja karena dia luar biasa. Dia mengerjakan yang tidak bisa kita kerjakan. Itu yang hebat. Makanya kita perlu kuasa. Ya bisa jadi kuasanya itu bukan karena kita saja. Ya, mungkin kita kenal teman-teman kita, ya, yang ada di pemerintahan. Kita bisa mendapatkan bukan kemudahan. Kan mereka mengenalkan lebih gampang kamu. Bisa paham? Kuasa Roh Kudus itu macam-macam. Kita bisa punya teman-teman konglomerat. Nggak perlu kita jadi konglomerat, tapi teman kita ada yang konglomerat, ada yang berhasil. Engkau pasti diberkati karena teman dari kuasa Roh Kudus. Amin.
Jadi jangan takut, oh saya punya koneksi. Kita bukan mengandalkan koneksi, tapi melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam teman kita itu. Amin. Di sini konglomerat semuanya. Amin. Amin. Kaya di dalam kemurahan. Nah, engkau kenal, saling kenal. Ya, jangan hoping cak koping ya. Kalau engkau penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, engkau tidak akan bikin susah orang. Amin. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus, kita tidak mungkin bikin susah orang. Karena Roh Kudus katakan berkati, damai sejahtera. Bukan Roh Kudus bilang selentik dia, tidak ada. Tapi Roh Kudus bilang berkati dia. Tinggal kita mau taat sama Roh Kudus atau tidak. Itu pilihan kita. Tapi Roh Kudus selalu memberikan sinyal yang baik. Jangan berbuat dosa. Itu Roh Kudus. Kalau kita penuh dipimpin Roh Kudus, damai, aman, pasti. Tapi kalau yang tidak damai, jimatnya tak torok dulu. Buat dosa dulu, nanti setelah selesai diambil. Tuhan bukan begitu. Tuhan itu baik. Amin. Jangan takut, ada susah ngomong, ada Roh Kudus bela kita. Amin. Makanya itu diberikan kuasa nanti. Kita perlu kuasa. Nah, kuasa banyak. Bisa dari teman-teman kita punya kuasa. Wow, dia bisa. Kadang kita punya, kenalan kita ada jualan ini. Tiket pesawat, wah kita bisa dapat diskon khusus atau dapat prioritas khusus. Mestinya kita tidak bisa dapat lagi, tapi karena ada teman yang bekerja di situ, kan itu namanya kemudahan. Oh, itu karena saya kenal. Enggak. Kalau Roh Kudus berkarya itu aneh-aneh yang dikirim, yang kita tidak bisa pikir. Itu Roh Kudus. Jangan mengharapkan orang memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Melihat postur tubuh, waduh pakaiannya necis, pasti diberkati. Tidak, ceceng pun tidak datang. Tapi orang yang sederhana bisa Roh Kudus kirim. Janda di Sarfat, lihatan, yang dikirim janda yang miskin untuk beri makan Elia. Tidak dikirim Nyonya Menir yang kaya, dikirim janda Sarfat miskin, cuman punya segenggam tepung dan buli-buli minyak. Tapi lihat bagaimana berkat dari orang-orang yang sederhana ini menjadi berlimpah. Jadi saya selalu percaya apapun harus kita nikmati. Dan mau cerita GAB ini, tanya Ci Inge, minus. Ci Inge ya, jual mobil gereja, bayar hutang sama temennya Ci Inge. Lu sungguh, kalau kita bisa hari ini karena kita taat menabur. Itu yang saya lihat. Waktu kita menabur, tidak ada minus sampai sekarang. Retreat kita semuanya bisa menikmati. Bukan karena keuangan gereja hebat, tidak. Tuhan cukupkan semuanya. Itu yang saya lihat. Kamu lihat sudah jual mobil loh itu. Sepeda motor terakhir pun sudah ambilan. Saya kasih tahu supaya kita tahu kalau kita bisa hari ini, semuanya karena pimpinan Roh Kudus. Jadi jangan bangga dengan kekayaan kita, banggalah dengan Roh Kudus yang memberikan kita kemenangan itu. Ya bisa tanya teman-teman lama itu di sini kalau cerita GAB itu awalnya, susah Pak Chandra nih yang ada itu, ya Pak Chandra ya. Kalau diingat yang lama, gentar. Takut, ada dana, minus sungguhan. Minus berapa? 13-14 juta ya.
Ya, karena ada mobil butut yang lalu itu dijual, dibagi dua, sisanya kembalikan semuanya. Saya ingat itu tidak bisa, aduh, ngenes. Bapak ibu saudara yang baru tidak tahu, Ci Inge nangis itu. Tapi lihat, kalau Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada satupun yang bisa hentikan. Sewa di mana? A1, bukan yang notaris itu, lantai 3, yang alami lantai 3 Pak Hari ya, naik lantai 3, sudah renovasi bagus-bagus, bocor. Itu Natal itu, sungguhan. Itu bagaimana itu bisa terjadi? Ya, naik ke lantai 3. Ya, Ci Inge berdoa, kita bisa di sini. Semua karena Yesus. Amin. Gereja tidak sewa. Dulu sewa, gereja jadi kontraktor. Ini sungguh. Jadi bagaimana kita melihat perjalanan itu? Roh Kudus tetap berdoa. Saya cuma berdoa saja. Saya berdoa, Tuhan berkati semuanya. Jemaat diberkati, Tuhan tolong, Tuhan lindungi semuanya. Satu demi satu Tuhan pulihkan. Januari 2012 ya, 2012 itu minus. Bayar semuanya, tidak ada hutang lagi. Kirim persembahan, kasih ke sinode. Selesai. Sejak tidak hutang lagi, selalu kas itu tidak pernah kosong sampai hari ini. Amin. Bukan karena Ci Inge-nya irit, tidak. Enggak. Kalau Ci Inge untuk gereja dia sangat boros sekali. Tapi kalau untuk dirinya sendiri tidak. Ya, ini saya cerita kebenaran. Makanya kita harus tahu, ya. Dulu kita susah, mau retret tuh ribut dulu. Loh, sungguh loh, retret loh bisa ribut dulu. Sekarang mau retret, COVID larang. Ya kan? Dulu mau retret susah loh, 5 tahun tidak ada retret. Tanya, benar Ci Deborah, 5 tahun kita tidak pernah retret tuh, ya Pak Chandra, Pak Yulianto tahu. Kita berapa tahun itu retret terus. Karena Yesus menolong kita, Roh Kudus bersama kita. Jadi kita harus tahu bagaimana buku pertama Injil Lukas ini, dia kasih tahu dalam bukuku. Ya Lukas, Dr. Lukas itu. Ya jelas dalam buku pertamanya itu pasti Injil Lukas. Nah, buku keduanya itu Kisah Para Rasul ini. Itu disampaikan kepada kita. Jadi jangan lihat sekarang. Sekarang enak semua. Lihat dulu. Tidak mudah, nggak mudah. Tapi kita lewati bersama dengan Yesus, kita pasti bisa. Lihat pengalaman hidupmu sendiri 10 tahun yang lalu. Bagaimana? Waduh, susah saya sekarang. Kalau engkau bisa sekarang, kau lihat sekarang, itu karena yang kau kerjakan di yang lalu itu. Apa yang kau tabur pasti engkau tuai. Ini makanya selalu kita bisa mendengarkan Tuhan Yesus baik. Apapun yang kau alami, engkau harus bilang amin. Tuhan akan berikan yang terbaik. Hari ini pun hari kemenangan itu Tuhan berikan. Kalau engkau datang beribadah kepada Tuhan, kalau engkau datang berdoa kepada Tuhan, engkau akan melihat perkara ajaib. Tuhan membelamu, Tuhan menolongmu, Tuhan menopangmu. Mukjizat pasti terjadi.
Tuhan halaukan semuanya. Mungkin hari ini engkau beribadah, tidak ada apa-apa, tapi engkau tahu secara alam spiritual yang jahat-jahat itu menyingkir semuanya, karena ada Shekinah glory, ada kemuliaan Allah. Amin. Waktu engkau pulang ibadah tidak kelihatan apa-apa, tapi ada cahaya kemuliaan Allah mengikutimu, sehingga di depan itu ada halangan, ada rintangan, ada masalah, itu semuanya tersingkirkan oleh karena pimpinan Roh Kudus. Ini yang kita harus tahu, kita pahami. Jangan dengar suara yang membuat kita takut. Dunia sedang bikin kita takut semuanya, dimanapun membuat kita takut. PHK, PHK, betul, banyak takut. Tapi percayalah, ya, Tuhan merancangkan yang terbaik. Sama seperti Yesus sudah mati 3 waktu disalib. Tenang toh, iblis tidak ribut lagi, pikirnya sudah menang. Salah. Kematian tidak bisa menghentikan Yesus. Yesus hidup, dia bangkit hari ketiga. Itu iblis pikir dia sudah menang, tapi Yesus hidup. Makanya lihat, Yesus hidup, ya. Jangan takut. Ya, kita harus ada bayar harganya kalau kita ikut Yesus. Amin. Nah, perhatikan, kekristenan sebelum salib sama kekristenan sesudah salib. Kristen sebelum salib, Petrus, Thomas, ya. Gagal enggak Petrus sebelum salib? Gagal menyangkal Yesus. Sebelum karya salib, Lazarus bangkit, mati bangkit. Mukjizat mereka lihat. Waktu Yesus ditangkap, lari semuanya. Nggak ada bilang, Tuhan, aku yang harus ikut disalib juga. Nggak ada. Semuanya ketakutan. Sebelum waktu Yesus di atas Golgota sendirian berkutat, lihat. Mana Petrus menyangkal 3 kali sebelum salib. Tapi sesudah karya salib, lihat, Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Sebelumnya lari, takut, tidak ada bikin mukjizat murid-murid waktu. Nabi Petrus begitu khotbah, hebat. Setelah karya salib, kita ini setelah karya salib, kita punya kuasa. Engkau punya kuasa, di dalam mulutmu ada kuasa firman Tuhan. Perkatakan firman itu, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti terjadi. Amin. Jadi kalau engkau sakit, katakan firman, jangan katakan sakit. Engkau lagi susah, katakan firman, pasti terjadi imanmu. Ini loh yang kita, jadi benar-benar kita harus tahu dulu. Jadi kita benar-benar Kristen setelah penyalipan. Nah, itu yang kita punya kuasa. Roh Kudus, Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, engkau akan menerima kuasa. Kita sudah menerima kuasa. Jangan takut, maju, Tuhan bersamamu. Immanuel manunggal dengan kita. Hiduplah di dalam bagian pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan bagian Roh Kudus. Suara dunia ini sekarang COVID semua, di mana-mana suara COVID. Tapi ayo kita gemakan firman Tuhan. Sekalipun COVID itu 100 kali lipat, Allahku lebih besar dari COVID itu. Amin. Terjadi gitu, nyanyi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Ojo, masalahnya sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tidak dikupris. Hai Grace. Grace mau khotbah. Amin. Waktu alami itu, ya, siapapun teman kita, nyanyi, ayo nyanyi yuk. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Amin.
Yang lagi susah nyanyi itu semangat. Roh Kudus datang, mukjizat terjadi. Imanmu, keluarkan itu. Yesusmu itu 1 juta volt. Kalau kamu keluar cuma 5 watt, bagaimana membakar COVID yang 100.000 watt? Engkau punya Roh Kudus yang 1 juta volt, hancur COVID itu dengan api Roh Kudus. Masalahmu hancur. Kalau engkau yakin nyanyi, tidak selesai, tidak ngurus selesainya. Aku punya semangat, aku punya Roh Kudus, aku nyanyi, perbuatanmu ajaib, engkau dahsyat, engkau besar, Yesusku baik. Amin. Nggak peduli orang, wih gila kamu, nggak peduli orang bilang gila. Tapi saya sedang bersekutu dengan Allah. Saya tidak jaga image, tapi saya menjaga hadirat Tuhan supaya terus bergema di hatiku. Amin. Hari ini dengarkan kembali, apapun masalahmu, semangatmu keluar. Ayo berdoa, ayo beribadah, jangan kendor. Imanmu, rohanimu jangan kendor. Ini yang membangkitkan kita. Engkau akan lihat mujizat. Kalau semuanya di sini semangat semuanya, engkau orang yang diberkati, engkau orang yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau pasti menang. Amin. Dunia kacau, tapi kita tidak kacau, karena kita ada pimpinan Roh Kudus. Dunia gelisah, saya tidak gelisah, ada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita dikungkung oleh satu masalah, kita lupa melihat Yesus yang besar itu. Masalah pasti ada, semuanya ngalami masalah. Bedanya orang yang percaya sama Tuhan Yesus akan melihat mujizat terjadi. Gemakan terus, nyanyi, ada masalah nyanyi, Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat. Loh, itu jangan sampai kita lemah, ya. Makanya semua teman-teman di sini, ayo beri semangat. Jangan ketemu teman, jangan ke sana ya, COVID ya, COVID ya, COVID ya, COVID ya. Orang yang pas lagi lemah, dengar gitu, tambah lemah lagi, tambah bikin dia cepat mati. Oke? Kuatkan mereka. Orang sakit tenang, doa aja. Tidak usah dengar suara lain, dengar doa. Biasakan begitu. Ayo doa, tenang dulu, nggak apa-apa. Makanya kalau tanya saya, pasti saya bilang tidak apa-apa. Saya selalu jawab, oh nggak apa-apa. Loh ini ada gini, nggak apa-apa. Kenapa? Iman kita percaya Tuhan pasti bela. Amin. Jadi jangan cepat, mateng aku, ya mateng. Amin. Ada orang yang mati aku, makanya cepat mati. Makanya ada sesuatu, ingat, ya. Engkau harus gemakan firman. Waktu terjadi ini, tenang, doa dulu, Tuhan lindungi. Cukup gitu, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Itu aja. Gemakan supaya imanmu bangkit. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya ada masalah ini, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Amin. Hanya itu, kuat pasti. Tapi kalau engkau tidak, engkau mendengar suara itu menghimpit pikiranmu, akibatnya engkau akan depresi. Kalau sudah depresi, orang tidak bisa kerja apa-apa. Orang yang kalau ketakutan tidak bisa jalan, mandek, takut. Tapi kalau orang yang berani, biar api pun dilewati. Kalau orang sudah ketakutan, gemetaran, tidak bisa lari. Nanti dipukul sama Marta baru lari dia. Ya, benar ya Marta ya. Suruh jalan tidak jalan itu, Olin dipukul, nggak lari jalan. Karena orang ketakutan tuh begitu, dikasih semangat. Makanya itu, kalau orang ketakutan kamu tepuk dia langsung sadar. Itu beri kekuatan. Jangan orang ketakutan, apa kamu tidak jalan? Loh, tambah tidak bergerak dia. Paham ya? Jadi kalau orang ketakutan tuh kasih semangat, ayo jalan. Wih, langsung semangatnya itu. Amin. Jangan takut.
Kita ada bersama pimpinan Tuhan Yesus. Saya selalu berdoa, Tuhan lindungi semua umat-Mu, gereja Alabai House of Prayer yang sungguh-sungguh beribadah. Mereka dilindungi Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Amin. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Jangan takut, maju. Ada Tuhan melindungi. Yang penting kan hati-hati. Jaga kalau ketemu orang banyak. Oh ya, terutama kalau orang batuk, pilek, dropletnya keluar. Itu yang bisa menular. Amin. Zaman Tuhan Yesus yang sakit kusta kan diungsikan, tapi Tuhan sembuhkan. Satu orang yang kembali bersyukur, 9-nya hilang setelah sembuh. Makanya di gereja kan begitu. Ada masalah masuk doa, selesai hilang. Ichipu itu. Kita orang-orang yang diberkati. Percaya, mukjizat terjadi saat engkau berdoa sungguh-sungguh. Ada Roh Kudus, dengar suara Roh Kudus, suara yang memberikan damai sejahtera, suara yang bisikkan jangan takut, tenang ya, masalahmu selesai, sakitmu sembuh. Dengarkan suara itu. Aku gak dengar apa-apa ya, cuman dengar ini COVID. Ya, engkau dengar COVID terus membuat engkau takut. Ya, karena sekarang memang diserang itu jiwa manusia itu, supaya engkau lumpuh, tidak bergerak, tidak berani kemana-mana, lumpuh. Tapi kalau engkau bersama Tuhan Yesus, bayangkan Tuhan Yesus itu loh, doakan orang kusta. Kusta itu menular. Alkitab tidak mencatat Yesus itu kena kusta. Amin. Maju bersama pimpinan Roh Kudus. Makanya mau kerja apa? Pimpinan Roh Kudus. Ngomong sama Roh Kudus. Ngomong. Pasti berhasil. Biasakan itu. Pasti dilindungi. Mau bilang, Tuhan, ngomong sama Tuhan, ya. Kita punya kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Kuasa itu sudah diberikan Yesus. Kalau Bapak yang di dunia yang jahat bisa memberikan anak yang baik, apalagi Bapak yang di surga, Dia memberikan Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus. Kita penuh dengan Roh Kudus, mukjizat itu pasti terjadi. Engkau tinggal ngomong sama Roh Kudus. Amin. Tuhan, aku banyak persoalan ini. Jangan takut, dengar firman. Tuhan, aku sakit, jangan takut, dengar firman. Terus percaya, mukjizat pasti terjadi. Kanker apapun sembuh. Tidak mungkin, itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Tidak usah dipikirkan. Yang tidak mungkin itu bagian Tuhan yang kerjakan. Kita bilang ada mungkin dia kanker stadium 4. Yang bilang tidak mungkin siapa? Manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau engkau banyak tidak mungkinnya, datang pada Tuhan. Roh Kudus yang akan menyelesaikan semuanya. Siang ini ayo kembali lagi diingatkan, jangan sampai kita salah dengar suara. Kalau kita suara dunia yang kita dominan kita dengar, kita akan susah, kita akan menderita. Karena suara dunia ini tidak enak, ya. Tanah longsor, segalanya macam-macam aneh-aneh kejadiannya. Gunung api, terus kebakaran. Saya kasih tahu, itu semuanya akan membuat kita ketakutan. Tapi dengarkan suara firman Tuhan, itu akan membawa kita semakin kuat, semakin kuat. Engkau berjalan semakin hari semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Amin. Kita itu semakin kuat per hari. Hari ini sudah tanggal 24. Hebat toh? Januari sudah 24, sebentar lagi sudah hebat hilang. Februari sudah. Kita bisa lewati karena Yesus. Ke depan kita belum tahu, tapi Tuhan sudah tahu yang terbaik buat kita di depan itu. Oleh sebab itu jangan khawatir akan hidupmu. Ya, jangan sampai firman-Mu, firman yang di hatimu, firman di pikiranmu, firman yang kita baca, firman yang kita renungkan terhimpit oleh masalah persoalan, sehingga firman itu mati.
Tapi firman ini harus hidup. Ada persoalan, firman ini harus keluar. Segala ilalang semuanya, segala kekhawatiran, ketakutan, ya, semuanya kalah oleh firman. Jangan sampai ini terhimpit. Firman yang di dalam kita itu terhimpit. Roh Kudus terhimpit, tidak bisa berkuasa. Padahal Roh Kudus itu maha kuasa. Tinggal kita lagi meresponinya, ya, dengan semangat kita, spirit kita. Kamu lihat, begitu engkau keluarkan spiritmu, engkau berdoa, tidak biasa-biasa, engkau gerakkan semuanya rontok masalahnya. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan nyata. Amin. Apapun yang kau doakan, aku mau ini, proyek ini pasti aku dapat. Ya sudah, yakin. Amin. Doanya jangan, Tuhan kasih proyek ini, ya ndak ada, diambil Pak Billy. Amin. Semangat. Belum dapat, tidak apa-apa, tapi aku semangat dulu. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Doamu tidak akan sia-sia. Percaya yang dikatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan mengerjakan sampai berhasil. Nah, oleh sebab itu kita yakin, saat aku katakan, nah ini keluarkan, itu harus mendatangkan mukjizat. Loh, kok aku, ya itulah keimanan kita yang percaya. Apa yang kita mau doakan? Ayo semangat. Jual toko, semangat. Hari ini tokoku laku terjual. Amin. Yesusku dahsyat. Yes, yes. Amin. Semangat. Daganganku ini sudah 3 bulan tidak laku. Semangat, doa. Ya, keprek-keprek kayak mbok sum itu. Amin. Laris. Amin. Pasti laris. Karena iman di situ. Dengan kekuatan iman menarik. Lihat orang Majus yang lihat bintang itu. Dia ikuti. Nah, waktu engkau penuh dengan iman, itu naik. Orang dari luar itu tidak tahu dari mana itu datang, dia lihat sinar itu. Muter bulat-bulat larinya ke toko kita. Cik, mau jualan toko ya? Oh ya. Laku. Mau jualan mobil ya? Laku. Amin. Iman. Kuatkan doa kita. Amin. Kuatkan doa kita. Karena orang itu tidak suka doa. Kalau diajak retreat, ya, taksir sendiri ya. Diajak doa, tidak mudah. Amin. Saya tidak nyinggung, memang ini kebenaran firman nyata. Tapi lihat, tim doa itu tim yang selalu jadi sasaran tembak iblis. Sungguh. Kalau yang bukan tim doa, sudah digoplis, biarin, nanti jatuh sendiri. Tapi orang tim doa, tapi jangan takut. Justru engkau melihat mukjizat bagaimana Tuhan melindungi kita. Oleh sebab itu dengar suara Roh Kudus. Selalu itu menggema bagi kita yang percaya. Selalu kita melihat bagaimana pertolongannya itu nyata. Engkau akan tahu kok, bisa tahu, sangat tahu sekali kalau kita terus berdoa. Makin lama makin dekat Tuhan, makin tahu apa yang Tuhan mau, makin tahu apa yang Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau, jangan kerjakan. Tuhan mau, kita kerjakan. Mukjizat pasti terjadi. Ya, oleh sebab itu mari siang ini ya, dengarkan suara Roh Kudus, jangan takut. Tuhan Yesus ada bersama kita. Engkau yang bertelinga, dengarkan suara Roh, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata. Ya, jangan gentar, jangan dengar suara luar lagi. Ya, boleh dengar tapi jangan diimani. Bukan tidak boleh, boleh, tapi tidak diimani. Imani, Tuhan lindungi. Amin. Tuhan lindungi kami semuanya. Tuhan proteksi kami. Tuhan jauhkan semuanya. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada mukjizat. Di dalam kasih-Mu ada kemenangan. Tidak ada ketakutan. Kasih Tuhan banyak mengerjakan mukjizat. Amin. Itu
Jadi kita harus tahu, dengar suara Roh Kudus, dengar supaya kita bisa melihat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hati-hati jangan sampai kita meninggalkan Allah. Dia setia. Roh Kudus ada bersama kita. Dia ada bersama kita. Bangunkan, aktifkan roh yang di dalam kita. Engkau akan lihat perkara ajaib terjadi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Saya undang pemain musik, kita naikkan pujian Holy Spirit Speak to Me. Haleluya. Rapi kami Roh Kudus.
Let your presence fill this place. With my heart for what is yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Over living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Change my heart for what is yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit is my life as the living sacrifice. Hallelujah.
besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Dengan iman percaya, yes, semangat, mukjizat terjadi. Besar, perbuatan-Mu ajaib, yes, bangkit iman-Mu, mukjizat terjadi. Amin, amin, haleluya. Oh, Yesus baik. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat hatimu, semangatmu, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada mukjizat terjadi. Haleluya, haleluya. Semuanya sehat. Tidak ada yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Semua diberkati. Masalahmu selesai. Tuhan penolongmu, Tuhan penjagamu, Tuhan pelindungmu, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. God is so good. Amin, amin. God is so good. Terima kasih Tuhan Yesus. God is so good. Is so good to me. Mari kita panggil beliau bersama. God is so good. Haleluya. God is so good. Puji Tuhan. God is so good. Is so good to me. God is so good. Yesus baik. Yesus baik. Amin, amin, amin. Haleluya.
Yesus baik. Amin. God is so good. Semangat. God is so good. God is so good. Is so good to me. Katakan, God is so good. Amin, 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 amin. 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 Yesus baik. God is so good. Is so good to me. Katakan, aku dia baik. Yesus baik. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Alami kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Suamiku baik, istriku baik, anak-anak baik, mertua baik, orang tua baik, teman-teman baik semuanya. Pekerjaanku baik, rumah tanggaku baik, semua baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mukjizat sedang terjadi. Terima apa yang kau doakan terjadi. Yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan. Haleluya.
Tuhan berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, hati yang baru. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi siang ini Tuhan. Yesus baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes, mukjizat siang ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya alami mukjizat. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat persetujuan yang indah pada siang hari ini. Tuhan perhitungkan kami yang beribadah. Tuhan tolong setiap ada kesulitan. Di dalam nama Yesus, semua jadi baik adanya. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa bagi Cik Yani yang berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan-Mu, kekayaan kehormatan di tangan kiri-Mu. Berkat Tuhan Yesus turun kepada Cik Yani. Apa yang dia doakan hari ini, Tuhan Yesus nyatakan mukjizat terjadi. Engkau diberkati, sehat, panjang umur, rumah tangga diberkati, anak-anak semua diberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan pimpin hidup Ciani, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Ada Tuhan Yesus, ada mukjizat. Terima kasih Tuhan. Tubuhnya sehat dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat anak Candy. Tuhan jamah, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, jauhkan dari yang tidak baik. Anak Candy boleh bertumbuh dewasa menjadi anak yang diberkati, anak yang menjadi hamba Allah yang diurapi. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal yang tidak baik. Tuhan Yesus pimpin hidup anak Candy di dalam anugerah-Mu yang besar. Apa yang dibutuhkan semuanya tercukupi. Kami percaya ada pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus. Orang tua yang melawat, nenek yang melawat, Tuhan berkati sehat panjang umur semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ada yang sakit perut, Tuhan sedang sembuhkan. Segala halangan rintangan perutmu normal dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Ada yang pusing, Tuhan sudah sembuhkan. Sakit kepalamu sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ada yang berharap pekerjaan, Tuhan sudah buka jalan. Terima, engkau akan diberkati. Pekerjaan tersedia bagimu. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam hidupmu. Mukjizat terjadi. Engkau melihat dari Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini sampai selamanya. Usahamu diberkati. Proyek baru tersedia. Tidak akan kekurangan. Tuhan selalu buka jalan. Semua
umat-Mu yang menabur. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati usaha pekerjaannya. Tuhan berkati semua taburannya menjadi benih yang subur, benih yang hidup, benih yang bertumbuh, benih yang siap dituai di dalam nama Yesus. Berkati semua pengurus gereja Labai House of Praise Surabaya. Tuhan tolong lindungi semuanya. Kuasa-kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang melindungi, Roh Kudus yang menjaga di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersatu, kami berdoa bagi Indonesia. Indonesia beribadah, Indonesia berdoa, Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia diberkati. Tuhan lawan semuanya. Indonesia baru, COVID berlalu, bencana berlalu, malapetaka berlalu. Kami semuanya beribadah di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya mukjizat sudah terjadi. Tuhan penolongku. Amin. 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 Mari saudara kasih angkat tanganmu ke surga. Haleluya. Tangan Tuhan turun menopang kita. Tangan Tuhan turun menjamah kita, membawa engkau berhasil, membawa engkau beruntung, membawa engkau sukses, membawa engkau sehat di dalam nama Yesus. Terima, terima firman yang hidup, firman Allah yang hidup. Mukjizat terjadi. Haleluya, haleluya. Yes, terima, terima. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menaruh wajah-Nya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Terima di dalam nama Yesus. Saudara-saudara bagi Allah kita, aku diberkati